Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati punya kulit yang mulus, pori-porinya tuh kecil gitu ya, bahkan mungkin dibilang poreless gitu ya. Itu pasti dambaan semua wanita, pria juga sih sekarang senangnya tuh mulus glowing kan. Tapi ada nih yang suka jadi masalah atau musuh dari penampilan di wajah kita, yaitu komedo. Kenapa sih komedo tuh bisa timbul terus ada gitu ya? Udah dihilangkan, dibersihkan, ada lagi. Jadinya ganggu dan akhirnya kalau nggak dibersihkan ya udah deh muncul jerawat yang bikin tambah parah tuh penampilan kita. Karena itu hari ini kita akan bahas nih tentang penanganan yang tepat untuk komedo. Tapi sebelum itu kita bahas dulu mitos atau fakta tentang kesehatan kulit. Oke, yang pertama adalah cuci muka saat berkeringat menyebabkan panu. Nah ini sering banget nih, siapa yang waktu itu zaman SD, SMP gitu ya, pulang sekolah panas-panas, terus pasti orang tua kita bilang jangan langsung cuci muka ya, nanti panuan katanya gitu. Nah apakah benar bahwa penyebab dari si panu itu adalah cuci muka ketika habis panas-panasan? Akhirnya menyebabkan ada bercak-bercak, kayaknya warnanya rada terang gitu ya di wajah kita, jadi nggak rata gitu. Nah benar atau enggak? Itu mitos atau fakta, nanti kita akan bahas setelah jeda ya. Oke, selanjutnya adalah kualitas tidur memengaruhi kondisi kulit. Nah, kalau kita bicara tentang kualitas tidur ini nih kayaknya akhir-akhir ini itu tuh jadi masalah yang serius. Karena mungkin kita tuh udah seringan susah ya kalau tidur di malam hari, tapi susah bangun di pagi hari. Nah ini akhirnya membuat kita dengan mobilitas yang tetap tinggi, jadi kurang deh tidurnya. Bahkan bukan cuma kurang kuantitasnya, kualitasnya juga. Nah ini berpengaruh nih pada keseluruhan kesehatan seseorang, termasuk kulitnya, katanya begitu. Jadi kelihatan di mana nih kulit-kulit orang yang tidurnya nggak berkualitas. Nanti kita lihat ya satu persatu, ada nggak sih bedanya? Apakah cuma si mata panda atau yang lainnya? Nanti kita akan bahas. Oke, selanjutnya adalah terlalu lama di air menyebabkan kulit keriput. Nah ini kayaknya tim kreatif saya sering banget berendam di air ya. Kulitnya jadi keriput gitu ya. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan kulit jadi keriput kalau kita berada di dalam air lama-lama? Mungkin aktivitasnya seperti berenang atau mungkin berendam di bathtub gitu ya. Terlalu lama terus kita lihat tuh tangan kita jadi keriput gitu. Nah apakah itu keriput yang hanya sementara atau ternyata berpengaruh nih pada tubuh kita yang lain gitu ya. Jadi keriputnya bukan sementara tapi menetap selamanya. Kan serem ya. Aduh males banget kalau kayak gitu, jangan berendam deh. Nah nanti kita akan tanyakan nih, kita akan konfirmasi bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah delima bagus untuk kesehatan kulit. Ini kita sering lihat ya sekarang, jadi kandungan delima ada banyak di skincare kita. Nah kalau bicara tentang delima sebenarnya apa sih manfaatnya? Apakah sebenarnya delima itu punya kandungan vitamin yang memang benar-benar nutrisinya tuh bagus banget untuk kulit? Atau hanya untuk sebenarnya apa ya, kadang-kadang kita berpikir ini ekstraksinya tuh perlu banyak baru ada efeknya. Apakah delimanya tuh perlu ada di skincare atau sebenarnya dimakan juga bisa berpengaruh? Nanti kita akan tanyakan nih bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah banyak makan telur dapat memicu bisul. Nah, ini siapa nih yang sering bisulan? Tunjuk tangan. Nah, mungkin katanya nih kalau kata orang tua kita di rumah makanya jangan kebanyakan makan telur gitu ya. Tapi apa nggak ada korelasinya nggak sih telur sama bisul? Atau jangan-jangan ini cuma cuma perkiraannya aja gitu ya. Kebetulan dari hasil survei dari 10 yang suka bisulan, 5 diantaranya yang sering makan telur. Tapi belum tentu loh itu masalahnya atau faktor penyebabnya. Nanti kita akan konfirmasi langsung bersama dokter kita untuk mendapat jawaban yang valid. Tapi setelah jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati.
di segmen sebelumnya kita sudah bahas nih mitos atau fakta seputar kesehatan kulit. Tapi itu kan pembahasan saya ya, belum tentu benar loh. Itu pasti harus ada validasi dan juga konfirmasi dari pakarnya. Karena itu sudah hadir bersama saya di studio ada Dr. Regina SPDVI, spesialis kulit dan kelamin estetika dari Rumah Sakit Atma Jaya Jakarta. Langsung kita sapa. Halo dokter, apa kabar? Kabar baik. Cantik sekali hari ini. Sama, terima kasih. Oke, kita bahas tentang kesehatan kulit. Ini nih favorit saya dan para kaum ibu pastinya di rumah, kaum perempuan. Karena ini adalah satu bagian yang pastinya mau jadi hal yang paling dilihat orang. Pastinya namanya juga kulit ya dong. Nah, kita bahas satu persatu nih karena ada banyak mitos yang mungkin berkeliaran di pikiran masyarakat dan dipahami, diyakini bahkan kadang-kadang jadi benar ya. Kita validasi. Oke, satu persatu. Yang pertama adalah mitos atau fakta nih dok. Kalau misalnya habis panas-panasan cuci muka terus jadi panu. Itu sering banget kan dulu kalau misalnya pulang sekolah SD gitu ya. Lagi panas-panasan, habis main mungkin di lapangan. Zaman sekarang sih jarang ya anak-anak gitu ya. Cuman kita dulu gitu ya habis main galasin mungkin benteng gitu ya. Panas-panasan terus cuci muka. Kata orang tua jangan nanti panuan. Emangnya penyebab panu tuh cuci muka karena panas atau gimana? Mitos. Mitos, yes. Bukan. Jadi panu itu disebabkan oleh jamur yang namanya Malassezia furfur. Okay. Nah, jamur ini senangnya di tempat yang lembab dan berminyak gitu. Jadi lebih banyak panu itu disebabkan oleh kalau berkeringat tidak langsung dilap gitu. Dan tempatnya itu di bagian yang berminyak, wajah, punggung gitu kan, itu area-area yang berminyak dan lembab kalau keringetan nggak langsung dilap atau nggak ganti baju. Gitu. Kalau misalnya waktu panas-panasan langsung cuci muka atau mandi gitu, yang terjadi malahan biasanya tuh keringetnya masih belum selesai keluarnya. Jadi selesai cuci muka, keringetnya masih muncul terus, jadinya nggak dilap juga. Nah itu juga mungkin panu, tapi utamanya bukan gara-gara cuci mukanya. Jadi sebenarnya ada proses yang belum selesai, lalu akhirnya menyebabkan si faktor panu tadi. Ya. Tapi bukan aktivitas itu penyebabnya. Tapi sebenarnya ada nggak sih, kan tadi juga bisa jadi menghentikan proses yang belum selesai. Kadang-kadang kan kita memang harus diem dulu gitu ya habis berkeringat. Berapa lama tuh dok yang aman? Mungkin habis olahraga, jogging gitu ya. Berapa lama yang aman untuk kulit kita baru mandi atau mungkin cuci muka? Oke, waktunya tergantung suhu udara sekitar tergantung juga proses ya kan? di badan Kalau orang panas, juga ya. Kalau capek banget keringetannya makin banyak gitu. Jadi disesuaikan, pokoknya kalau masih keringetan dilap dulu sampai selesai, adem badannya, baru mandi, cuci muka gitu. Oke, jadi sebenarnya keringat itu harus dilap dulu gitu. Bahkan kalau misalnya mau benar-benar terhindar dari kondisi demikian, cepet gitu ya dok ya. Nah kadang-kadang mungkin kan kalau misalkan saya nih atau mungkin teman-teman yang bermake up tapi di luar ruangan kan keringetan. Tapi kan nggak mungkin dielap ya, nanti make upnya nggak set lagi. Itu cara elapnya yang benar-benar aman tuh gimana? Ditepuk-tepuk aja? Oke ya. Pakai tisu, pakai kalau handuk mungkin terlalu ini ya. Betul. Ya, pakai tisu aja di tap-tap gitu, terus segera adem-adem kipas-kipas. Oke, jadi kita udah validasi ya ini mitos, dan sebenarnya yang membuat itu terjadi adalah ketika keringat itu nggak langsung dilap. Jadi teman-teman kalau lagi di outdoor mungkin harus segera bawa lap ya, siap-siap, mau ada tisu, mau ada handuk mungkin yang kalau lagi olahraga benar-benar harus dipersiapkan, jangan sampai nanti jadi panu. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta nih dok, kalau kualitas tidur itu memengaruhi kondisi kulit. Nah kalau kita bilang kualitas tidur kayaknya akhir-akhir ini banyak yang terganggu tentang kualitas tidur. Mau kuantitasnya banyak tapi kok kayaknya bangun tidur badan tetap capek. Jadi sebenarnya itu satu indikator katanya kalau tidur kita nggak berkualitas. Nah efeknya apa sih sama kulit kita, ada nggak? Itu fakta. Jadi fakta ya? Kuantitas tidur itu ngefek untuk kesehatan kulit, keadaan kulit gitu. Karena waktu kita tidur sebenarnya aliran darah yang banyak oksigennya itu meningkat ke kulit gitu kan. Nah kemudian juga meningkatkan regenerasi sel-sel matinya biar bagus lagi. Terus juga meningkatkan produksi kolagen yang bikin kulit kenyal-kenyal tuh. Nah kalau misalnya kualitasnya kurang, kuantitasnya juga kurang, tentunya kulitnya jadinya nggak bagus regenerasinya, kolagennya juga berkurang. Efeknya yang sering terlihat dan sudah diteliti adalah kulit jadi kering, yes, pucat, terus jadi
kelihatan cepet tua deh penuh Andi nih. Aduh, serem banget ya kelihatan cepet tua gara-gara masalah tidur doang gitu ya. Tapi memang ini berarti harus diselesaikan dulu nih masalah tidurnya. Nggak cuma pakai skincare aja gitu ya, tapi tidurnya nggak diberesin nggak akan ada manfaatnya juga ya. Karena tidur itu juga menjadi bagian yang penting untuk meregenerasi semua sel di tubuh kita. Betul. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Mitos atau fakta nih dok, kalau terlalu lama di air menyebabkan kulit keriput gitu ya. Mungkin ada nih tim kreatif saya kayaknya kalau berendam sampai 3 jam. Kulitnya keriput, nggak cuma tangan-tangan kita aja gitu ya. Tapi mungkin telapak kaki, itu yang paling sering memang ya. Tapi itu apakah efek sementara saja atau bisa jadi punya impact jangka panjang nih untuk tubuh kita? Oke, itu fakta. Fakta? Ya betul. Wow, jadi takut banget. kalau jadi air itu sebenarnya adalah iritan yang lemah, menyebabkan iritasi, tapi karena dia lemah pelan-pelan gitu. Jadi efeknya kumulasi. Jadi kalau misalnya sering terkena air, entah cuci tangan, cuci apalah gitu yang Piring ya gitu cuci ya? tangan, cuci piring yang terlalu sering atau berendam tadi, berenang terlalu lama gitu ya. Itu air tuh bisa mengikis lapisan pelindung kulitnya. Nah, kalau lapisan pelindung kulitnya hilang, di situ juga menjaga kelembaban kan dia fungsinya. Ya lama-lama kering deh. Nah, kering keriput gitu. Oke. Gatel ujung-ujungnya. Jadi memang hindari lah ya kalau sebisa mungkin. Apalagi kalau lagi ada kondisi-kondisi yang mungkin gampang iritan juga gitu ya. Udah deh. Mungkin minta bantuan seseorang atau mungkin sarung tangan aja ya. Pakai sarung tangan. Sarung tangan tuh bisa ya? Ya, sarung tangan bisa. Tapi kalau misalnya dia berendam terus kan tidak mungkin disarungin badannya berenang ini kayak nih, gitu. kan ada orang yang memang suka banget berenang tiap hari kan dok ya. Nah, apakah ada kondisi yang bisa terjadi pada orang tersebut ketika dia berenang setiap hari? Apalagi kan airnya juga bukan air yang clear kan? Ya betul. Jadi ya bisa lama-lama jadinya kering gitu. Apalagi kalau misalnya outdoor kan ditambah dengan sinar matahari. Nah, bikin lapisan pelindung kulitnya juga terganggu. Perlu pakai pelembab tambahan nggak ketika kita berenang? Ya, nanti setelah berenang mandi yang bersih, terus pakai pelembab gitu yang rutin. Jadinya Oke, jadi sebelum berenang kalau bisa juga ya menggunakan sunscreen yang sunscreen itu pasti harus. Setelah itu baru setelah selesai mandi bersihkan pakai pelembab. Oke, tapi mungkin harus diatur juga ya, jangan sampai berenang tiap hari terlalu lama ya. Nanti pasti ada efeknya juga kulit. Oke, selanjutnya nih dok ya, mitos atau fakta kalau delima itu bagus untuk kesehatan kulit. Ini sering banget nih sekarang ada kandungan delima di skincare kita. Nah, sebenarnya apakah harus langsung atau dimakan pun ada efek baik juga untuk kulit? Oke, itu fakta. Fakta? Bagus. Jadi delima itu mengandung banyak antioksidan dan vitamin-vitamin lainnya misalnya A, C, E. Nah, jadi penelitian yang ada si delima ini bisa menghambat proses penuaan karena antioksidannya itu juga bahkan efek sinar ultraviolet B. Nah, itu kan ultraviolet A juga sih. Itu bisa merusak kulit kan ya. Nah, itu juga bisa ditangkal oleh delima. Tapi yang harus diingat adalah kita tidak bisa hanya mengandalkan delima baik dioles atau diminum untuk menjaga kesehatan kulit tentunya. Gitu. Jadi harus ada kebiasaan-kebiasaan lain, lifestyle yang baik gitu untuk menjaga kesehatan kulit. Karena juga kandungannya perlu berapa banyak nih. Apalagi delima kan makannya repot ya. Betul, di jus berapa ya kan? Berapa banyak yang harus dimakan delimanya kalau mau kulitnya glowing ya kan? Betul. Dan delima itu kan tidak mengandung semua zat gizi yang kita perlukan ya. Jadi tetap harus ada makanan lain untuk melengkapi bagusnya delima ini. Nutrisinya harus lengkap, bukan berarti harus jadi makanan pokok biar glowing gitu ya, enggak ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta. Nah ini sering nih dok, kalau sering makan telur jadinya bisul, itu suka diomongin gitu ya, jangan makan telur kebanyakan nanti kamu bisulan. Ini kenapa sih bisa ada pemikiran demikian? Apakah memang ada penelitiannya atau sebenarnya nggak ada hubungannya loh si telur sama bisul ini? Oke, saya coba nih ya, ini mitos sebenarnya. Mitos? Ya, mitos. Jadi si bisul itu sebenarnya adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Nah, bagaimana bakteri ini bisa bikin bisul ya kan? Itu area yang dia infeksi adalah akar rambut dan jaringan sekitarnya.
untuk bakteri bisa masuk, kulitnya itu harus ada kerusakan, sekecil apa juga bisa masuk. Misalnya kulitnya kering, atau kulitnya terlalu lembab terus tergesek-gesek, misalnya yang sering bisul daerah pantat gitu ya. Oh bokong ya. Terus sering digosok, digaruk gitu, nah itu kan jadinya ada tempat masuk buat bakteri. Nah selain tempat masuknya bakteri, imunitas orangnya juga mungkin sedang turun. Misalnya pasien kencing manis tapi tidak terkontrol gulanya tinggi. Atau anak kecil misalnya suka GTM tuh cuman picky eater, makannya mau telur aja. Tentu gizinya kurang. Nah gizi kurang itu bikin imunitas turun, bikin bisa bisulan gitu. Oke, jadi sering banget kita kan susah makan waktu kecil, maunya telur aja, tapi terus bisulan, dipercaya deh bahwa ternyata si telur bikin bisul, padahal mitos gitu ya. Jadi memang bisul itu adanya di jaringan yang ada di akar rambut ya, dan itu terjadi ketika imunnya turun atau mungkin ada ini ya, ada gesekan atau luka, jadi masuk deh bakterinya, jadi si bisul. Jadi bukan gara-gara telur ya, jangan salahin telur ya dok ya. Oke, nanti kita lanjut lagi nih dengan tema kita hari ini tentang komedo. Ini juga masalah membandel yang sering terjadi dan bikin kesel kadang-kadang ya. Nanti kita akan bahas. Untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya masalah serius tentang komedonya, jangan kemana-mana. Anda juga bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @dafamily. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat Ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita sudah bahas beberapa mitos tentang kesehatan kulit ya. Dan kali ini kita juga akan membahas topik utama kita tentang kesehatan kulit, yaitu musuhnya komedo. Siapa nih yang punya komedo membandel pasti ngeselin ya. Nah itu akan kita bahas lebih jauh lagi bersama dokter kita hari ini. Tapi Anda boleh jadi bagian juga nih dalam program kita dengan menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @dafamily. Oke, kita lanjut lagi dengan dokter kita, Dr. Regina SPDVI, spesialis kulit dan kelamin estetika dari Rumah Sakit Atma Jaya Jakarta. Dok, kita bicara komedo nih ya. Sebenarnya mau tahu deh, komedo tuh apa sih? Oke, komedo itu sebenarnya adalah bentuk dari jerawat yang paling ringan. Jerawat yang paling ringan? Ya, jadi awal cikal bakalnya jerawat tuh sebenarnya adalah komedo gitu. Disebabkan oleh penyumbatan dari saluran keluar kelenjar minyaknya gitu. Di wajah itu kan banyak kelenjar minyak. Nah, minyaknya harusnya keluar kan. Nah, karena tersumbat oleh sel kulit mati, maka terbentuklah komedo. Nah, ini yang menarik nih, bahwa komedo terbentuk karena si istilah sebum ya tadi ya. Sebumnya tuh tersumbat. Tapi banyak kan orang yang kulitnya berminyak banget dan komedonya banyak. Itu kenapa bisa terjadi? Kalau berminyak berarti kan sebenarnya keluar gitu kan, orang berpikirnya gitu, kulit aja saya berminyak kenapa tetap ada komedo gitu, itu kenapa bisa terjadi? Ya karena kelebihan. Iya, walaupun udah tersumbat ya tetap ada yang keluar juga kan, komedo nggak sewajah juga gitu. Jadi tetap produksinya banyak, terus ada bagian-bagian yang tertutup sama jadi kulit memang udah produksinya banyak, ada bagian yang tertutup, jadi deh si komedo. Nah sebenarnya bagian yang tertutup ini apa? Apakah sel kulit mati atau seperti apa dok? Jadi yang tertutup itu adalah kelenjar minyaknya. Jadi di wajah itu kan ada kelenjar minyak. Nah, ketutup deh sama sel kulit mati tadi. Terus produksi kelenjar minyaknya sebum tadi isinya itu. Kemudian ada bakteri juga yang normal ada di kulit. Nah, ketutup di situ. Oke. Dok, ini menarik ya, ketika kita punya pori-pori yang besar, itu kan orang secara kasat mata berarti gampang keluar dong sebenarnya apa yang tersumbat gitu kan. Nah sedangkan orang-orang yang punya kulitnya mulus, pori-porinya kecil malah nggak komedoan. Nah sebenarnya kenapa sih bisa terjadi si pori-pori membesar tapi tetap ada komedo lagi di dalamnya? Malah sebenarnya itu terbalik. Jadi pori-porinya membesar, kelihatan besar itu karena kulitnya berminyak. Terus malahan gara-gara si komedonya itu yang nutupin sehingga kesannya pori-porinya tuh membesar gitu. Makanya kalau kulitnya tadi nggak berminyak gitu ya, kulitnya pori-porinya tampak kecil karena ya tadi yang menyebabkan pori-pori tampak besar itu karena berminyak dan tersumbat sama komedonya itu. Jadi kita
justru salah kaprah nih. Selama ini ngeliat kalau pori-porinya besar berarti pembukaan jalan minyak banyak gitu. Terus nggak mungkin dong tersumbat. Tapi kok malah ada komedo, ternyata itu justru masalahnya ya. Yang akhirnya membuat si kulitnya jadi kelihatan paru-parunya membesar. Nah dok, kalau bicara tentang adanya komedo, ada nggak sih orang-orang yang memang potensial banget ya punya komedo selain memang kulitnya berminyak? Ya. Nah, jadi balik lagi, siapa sih yang kulitnya berminyak itu, yang terus jadinya komedo gitu kan? Itu biasanya disebabkan oleh hormon androgennya terlalu aktif. Gitu, atau reseptor atau apa ya, hormon itu kan untuk bekerja di sel itu harus ada yang nangkep. Nah, sel kulitnya itu atau kelenjar minyaknya itu terlalu responsif terhadap hormon androgennya. Kemudian orang-orang yang pakai make up atau skincare yang oily, komedogenik gitu. Makanya disarankan kan nanti pakainya yang oily, non komedogenik gitu. Atau orang-orang yang pakai ini, konsumsi makanan dan minuman yang high glukos, gula. Ya gula, dan juga yang sudah terbukti juga adalah produk olahan susu. Gitu. Jadi kalau misalnya, kok komedoan, coba hindari produk olahan susu. Sendiri gitu ya? Sama makanan minuman yang manis. Oke, jadi memang ada beberapa orang yang punya istilahnya bakatnya memang udah tadi ya hormonnya tertentu ya, itu punya produksi yang begitu banyak, akhirnya responsif banget deh, jadi berminyak deh. Tapi ternyata pola hidup juga ngaruh banget ya dok ya, benar-benar bisa bikin kita ya tadi padahal suka susu, suka keju, mungkin butter gitu-gitu ya dok ya. Akhirnya nggak sadar kenapa sih komedoan terus, ternyata apa yang kita makan itu berpengaruh pada kulit kita. Nah kalau bicara tentang jenisnya kan ada yang white, ada yang black, apa sih bedanya dok? Gini, jadi awalnya itu adalah yang white. Semua komedo awalnya white? Ya, harusnya gitu kan ya. Nah itu adalah penutupan yang pertama tuh kecil aja gitu, terus warnanya putih, bintil-bintil aja kecil gitu. Nah lama-lama dia semakin keluar tuh jadinya terus teroksidasi sama udara, kemudian ada melaninnya juga, pigmen di kulit yang warnanya coklat itu bikin warnanya kehitaman, jadinya black. Gitu. Oke, jadi ini sebenarnya bukan jenis yang berbeda, tapi sebenarnya turunannya ya. Ya. Istilahnya kayak progresnya yang tadinya putih semuanya, terus karena teroksidasi dan ada tadi juga melaninnya jadi bikin hitam. Jadi warnanya hitam. Tapi efeknya akan lebih parah nggak kalau misalnya sudah teroksidasi? Enggak juga. Enggak juga ya? Sih. Iya. Oke, jadi itu cuma karena proses saja ya dok ya. Dok, kalau kita bicara tentang si komedo kan dokter bilang itu jerawat ringan lah ya, sebelum jadi jerawat yang berat. Nah, gimana prosesnya akhirnya dia jadi jerawat? Apakah semua komedo pastinya nanti berujung jadi jerawat atau enggak? Enggak juga, gitu. Prosesnya kalau ini komedonya bisa nanti hilang dengan treatment gitu ya tentu enggak jadi jerawat ya kan. Tapi kalau misalnya wajahnya tuh sering tergesek, atau suka dipencet-pencet sendiri, dipegang-pegang sendiri. Nah itu dia nanti kotor, terus isinya itu pecah ke dalam kulit yang kita tentu nggak bisa lihat dari luar. Betul. Nah itu bikin peradangannya makin besar, nah jadinya jerawat yang berat. Gitu. Nah tergesek nih, bicara tentang wajah yang tergesek, orang bingung tergesek apa gitu ya. Kita nggak sadar kan pakai masker itu juga sebenarnya ada gesekan kan di wajah kita. Ngaruh banget nggak sih dok? Gimana caranya? Kan waktu itu kita pandemi otomatis pakai masker semua. Terus langsung berasa kok kulit saya jadi padahal ditutupin gitu ya. Harusnya nggak kena debu. Tapi kok jadi breakout gitu. Kenapa dok bisa terjadi demikian? Jadi kalau misalnya pakai masker itu kan otomatis lebih lembab ya. Nah terus juga tergesek-gesek tadi ntar pengen buka, pengen ini jatuh, naik turun, naik turun. Apalagi yang mungkin hidungnya kurang ini ya dok ya jadi turun-turun. Nah itu bisa merangsang jadi jerawat. Gitu komedo tadi, atau malah iritasi yang lain, bukan cuma jerawat sih. Oke, jadi ternyata itu ya masalahnya. Kadang-kadang kita berpikir kotor tuh dari luar aja, padahal apa yang terjadi yang tertutup juga bisa jadi sumber tadi ya, sumber masalah gitu. Nah dok, bicara tentang komedo sendiri, tadi kan memang ada beberapa orang yang rentan nih, jadi istilahnya punya komedo lebih banyak daripada orang yang lain. Ada nggak sih area-area yang jadi area favoritnya komedo? Biasanya di mana tuh? Area T. T ya? Ya, karena di situ kan di banyak ya, kelenjar minyaknya. Yes. Itu paling banyak kelenjar minyak. Ya, banyak kelenjar minyak, makanya T-zone itu. Ya, di situ yang paling banyak. Tapi nggak menutup kemungkinan di mana-mana kalau misalnya yang sering tertutup tadi. Tas tertutup bedak yang padat, foundation, ya kayak gitu, bisa di mana aja.
Oke, jadi di area T itu karena kelenjar minyaknya banyak ya. Perlu nggak sih ada treatment khusus di area tersebut? Kan kalau kita bersihin muka kan pastinya dengan satu produk aja gitu ya. Tapi apakah perlu double cleansing memang walaupun dia nggak makeup tuh untuk di area tersebut? Bisa aja kalau misalnya memang kulitnya sangat berminyak gitu, di area situ dibuat double cleansing bisa. Tapi double cleansing juga harus hati-hati karena membersihkan kulit itu kalau misalnya terlalu berlebihan, tadi bikin lapisan kulit, pelindung kulitnya itu rusak. Nah itu nanti jadi iritasi, jerawatan juga jatuhnya. Oke, jadi jangan digosok terus, aduh saya nggak mau ada komedo. Akhirnya yang ada malah iritasi, justru malah jerawatan di situ ya. Gitu. Oke, nah dok, kalau bicara tentang komedo, ini kan kita biasanya berpikir remaja nih mulai gitu ya. Benar nggak sih bahwa usia remaja tuh usia yang mulai ada atau mungkin masalah ini nih mulai timbul gitu? Dan kenapa? Apakah ada secara hormonal si anak-anak puber ini jadi punya ya udah kemungkinan ada komedo jadi lebih besar? Betul, sangat dipengaruhi sama usia pubertas. Mulainya memang usia pubertas karena waktu puber itu hormon seksual termasuk androgen mulai aktif, mengaktifkan si kelenjar minyaknya untuk produksi gitu. Kalau misalnya kita lihat anak kecil belum puber, kulitnya kan nggak ada yang berminyak gitu. Iya, kan. kayak bagus banget ya. Ya, nanti kalau udah puber, kelenjar minyaknya sudah aktif karena hormon androgen tadi, nah mulailah masalah komedo dan kulit. Jadi anak-anak remaja, bahkan sekarang pra remaja juga udah mulai ya, apalagi udah masuk masalah pubertas nih, udah mulai tuh ada timbul komedo, orang tuanya juga mulai harus perhatikan. Kadang-kadang anak-anak kan nggak tahu ya bahwa tadinya fine-fine aja kulitnya mau main sampai mana, lupa cuci muka kayak nggak ada masalah ya. Setelah pubertas, nah hati-hati nih komedonya mulai datang. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi ya bagaimana penanganan yang tepat. Tapi setelah jeda, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Nah, kita masih membahas tentang komedo nih. Untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @ifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Regina, SPDVI, spesialis kulit dan kelamin estetika dari Rumah Sakit Atma Jaya, Jakarta. Dok, seru banget sih kalau ngomongin komedo. Malah sekarang tuh bingung ya, punya komedo tapi bisa bikin healing. Dokter sering lihat nggak sih kalau kita tuh banyak video yang orang sengaja ngeliat cara membersihkan komedo ya kan, itu tuh orang malah jadi ngeliatin dan senang melakukannya. Jadi nunggu-nunggu kapan komedonya terisi lagi bisa ngelakuin itu. Nah sebenarnya yang kita lihat itu adalah cara yang benar tidak sih untuk membersihkan komedo? Ada nggak sih sebenarnya yang nggak boleh dilakukan malah nanti bikin komedo tambah banyak? Oke, kalau misalnya mau dikeluarkan itu sebaiknya sama ahlinya gitu, ke beautician atau jadi nggak bisa ke sendiri dokter. sebenarnya ya? Nggak boleh, sebaiknya tidak karena kita nggak tahu kebersihan alatnya. Kemudian apakah teknik memencet atau mengeluarkan komedonya itu betul atau tidak. Karena salah-salah kalau misalnya teknik pencetnya salah itu malah mengiritasi kulit atau malah melukai kulit. Terus efeknya jadi jerawat atau infeksi bakteri yang lain begitu. Oke. Nah mungkin nih sebagian pemirsa di rumah, aduh dok kalau bentar-bentar harus ke klinik saya nggak ada duitnya nih gitu ya. Itu kan lumayan pricey juga misalnya untuk sebagian orang. Nah ada nggak sih cara yang mungkin sederhana bisa dilakukan di rumah tapi aman? Sederhana tapi aman, pakai pore strip mungkin misalnya. Nah bisa, atau kita cegah supaya si komedonya jangan terbentuk dari awal. Atau kalau misalnya udah ada pun ada produk-produk yang bisa kita gunakan untuk mengurangi gitu adanya komedo ini, lama-lama bisa hilang juga sih gitu dengan bahan-bahan yang sifatnya itu eksfoliatif, mengelupas kulit-kulit mati, tapi sekali lagi tidak boleh berlebihan. Nah itu dia tuh, kadang-kadang kita berlebihan ya. Sebelum masuk ke kandungan-kandungan yang bisa membantu kita mencegah komedo. Tadi kan dokter bilang bisa pakai apa? Pore strip. Pore strip itu. Nah pore strip itu sendiri kan macam-macam tuh dok gitu ya. Itu perlu nggak sih ada
tes dulu tuh biar kita tuh alergi nggak sih? Karena kadang-kadang setelah pakai itu tuh akhirnya jadi di area-area lekukan ini tuh jadi perih banget gitu. Nah, apakah ada sebagian orang yang memang sebenarnya harus tes dulu nih, jangan sampai malah menyebabkan iritasi? Oke, kalau misalnya alergi ya apa boleh buat ya, sebenarnya alergi itu kan harus tahunya itu harus dicoba dulu baru tahu. Kalau misalnya takut alergi bisa dicoba dulu di sini, di pergelangan deket siku sini ditempel apakah gatel atau enggak. Tapi yang sering terjadi adalah kalau yang tadi dua-dua hidungnya jadi merah iritasi itu karena mungkin kulitnya nggak kuat dengan mungkin lemnya, kandungan-kandungan yang di situnya. Karena kalau pore strip itu kan sebenarnya bukan hanya menarik komedonya ya, tapi juga kulit-kulit di sekitarnya itu juga otomatis ketarik karena lemnya. Nah itu bikin kalau misalnya orangnya itu kulitnya sensitif, tentunya jadinya dia nggak kuat ketarik atau kulitnya udah kering terus ketarik juga jadinya iritasi itu meradang. Boleh nggak sih kayak kita mungkin, oh saya tahu nih kulit saya sensitif, saya cari pore stripnya tuh ya mungkin yang ada kandungan aloe vera, yang lebih menenangkan, kayak gitu membantu nggak sih sebenarnya, Dok? Bisa dicoba, jadi untuk menghindari iritasi itu kan kita kuatkan dulu lapisan pelindung kulitnya ya. Misalnya dengan rajin pakai moisturizer gitu, sehingga kalau misalnya nanti pas pakai bahan-bahan yang iritatif tuh nggak terlalu mengiritasi gitu, hanya komedonya yang ketarik gitu harapannya. Oke, harapannya seperti itu. Jadi benar-benar harus kenal ya. Kenali kulit dulu. Kita dulu ya. Yes. Oke, nah Dok, kalau misalnya memang kan dibersihkan itu sebaiknya memang dengan orang yang profesional. Karena nanti salah-salah pencet malah jadi radang ya kan. Kadang-kadang kita juga malah jadi luka. Apalagi kalau ada kukunya panjang-panjang gitu ya. Jadi nggak benar. Nah kalau misalkan kita nggak mau nih sampai ada komedo, itu kan harus ada perawatan atau treatment yang juga rutin, konsisten gitu. Dan bahkan mungkin ada yang bilang harus eksfoliasi. Nah, eksfoliasi kan katanya alami, Dok. Nah, kalau eksfoliasi itu alami, orang yang seperti apa yang sebenarnya butuh eksfoliator tambahan dan juga pasti ada tingkatannya kan? Yang seperti apa sih? Kita tahu nih kalau kulit kita sebenarnya memang butuh eksfoliasi tambahan yang lumayan yang lebih gitu. Iya, yang lebih. Ya betul. Jadi normalnya kulit itu memang mengelupas sendiri ya kan, yang kita nggak lihat gitu. Betul. Nah, pada orang-orang yang kulitnya berminyak, terus berkomedo. Tadi kan komedo itu karena ada penumpukan atau sumbatan di situ ya, ada sel kulit mati yang menumpuk di tempatnya keluar kelenjar minyak. Nah, itu yang perlu eksfoliasi begitu. Oke. Jadi memang kulit-kulit berminyak kayaknya perlu effort ya, perlu effort apalagi untuk eksfoliasinya. Eksfoliasi sendiri kan juga kandungannya macam-macam ya Dok, yang seperti kayak sekarang yang lagi rame retinol gitu ya, terus mungkin ada yang pakai HBA juga gitu ya. Nah ini ada nggak sih orang-orang oh kalau misalnya kulitnya kering cocoknya pakai yang kandungan ini, kalau misalnya kulitnya lebih berminyak kandungannya ini, atau sebenarnya tergantung tuh setiap orang punya apa ya kecocokan tersendiri pada zat tersebut. Ya, seperti yang tadi kita harus kenal dulu sama kulit kita sendiri kan ya. Betul. Nah, kalau misalnya kulitnya cenderung kering, biasanya yang dipakai adalah AHA, misalnya glycolic acid kayak gitu. Justru kalau kering AHA. Kalau misalnya dia kulitnya berminyak, lebih ke BHA, misalnya salicylic acid gitu, karena ya fungsinya jadi berbeda gitu kan ya, sama-sama eksfoliasi tapi untuk tipe kulit yang berbeda. Atau retinol itu bisa dipakai untuk yang kulit kering, bisa ada juga untuk kulit berminyak, juga yang bagusnya ini juga ada efek anti agingnya bagus. Retinol, tapi disesuaikan lagi apakah tahan atau enggak gitu sama si retinol ini, karena bahan eksfoliasi mau retinol, AHA, BHA itu sama-sama bikin nanti kulitnya jadi bisa iritasi, meradang, dan masalah lagi nanti kalau terlalu berlebihan. Itu dia tuh ya, jadi masalah. Semangat. Apalagi kalau kulitnya kombinasi, kadang bingung deh kalau kulit-kulit kombinasi ini kan bingung ya. Aduh komedoan, ya berminyak sih di bagian yang T-zone-nya itu, tapi di bagian lainnya kering. Jadi ketika saya mungkin mau pakai yang ada BHA-nya untuk menghadapi si T-zone, tapi yang bagian lain jadi kering banget. Nah gimana nih Dok untuk kondisi demikian? Terpaksa beli dua, disesuaikan dong gitu kan. Jadi terpaksa dong ya, mau nggak mau. Terus pemakaiannya seperti apa? Disesuaikan aja, jadi kalau misalnya biasanya bahan exfoliating itu dipakainya biasanya ya, tapi tidak selalu malam hari.
Ya, misalnya setelah cuci muka, terus pakai pelembab, kemudian pakai yang aktifnya ini AHA-nya buat yang di pipi mungkin yang nggak berminyak, terus BHA-nya di bagian yang T gitu. Atau kalau misalnya mau satu aja yang misalnya retinol tadi, semua Retinol bisa untuk semua? bisa. Oke. Tapi pastikan kuat dulu. Iya, soalnya kandungannya lumayan ya dok ya. Nah kalau bicara tentang tadi berarti ada kombinasi nih, kombinasi mungkin kandungan ya. Karena kulitnya di bagian-bagian tertentu memang bermasalah, di bagian lainnya kering gitu misalnya. Berarti kita misalnya mau menggunakan si exfoliating tonernya mungkin di bagian itu gitu. Nanti kalau yang hydrating tonernya di bagian yang lain gitu. Betul. Nah kalau misalkan kulitnya itu berminyak atau mungkin kombinasi, kan kita tetap harus pakai moisturizer nggak sih dok? Harus, moisturizer itu malah yang, jadi basic skincare-nya itu adalah bersihkan, moisturizer, kemudian kalau pagi-pagi mau outdoor gitu sunscreen. Nah ini nih, sunscreen juga suka jadi masalah timbulnya komedo. Kenapa sih susah banget dok cari sunscreen yang cocok pertama? Kedua, kenapa sih sunscreen itu sering banget bikin timbul komedo? Apakah ada cara yang salah dari penggunaan tersebut akhirnya timbul masalah? Oke, kalau kenapa sih kok pakai sunscreen suka bikin komedo gitu? Iya. Mungkin belum cocok, ada kandungan-kandungannya kan beda konsistensinya, SPF-nya gitu ya. Jadi harus dicobain sih kalau misalnya sunscreen nggak bisa ini pasti bagus gitu, ini pasti cocok untukmu gitu, harus coba. Pilih kalau misalnya cenderung berminyak, berkomedo, pilih yang encer. Lebih liquid gitu ya? Liquid atau yang physical sunscreen yang mengandung titanium oxide, zinc oxide gitu. Itu lebih non komedogenik. Dan memang harus dicoba ya? Harus dicoba. Walaupun tulisannya ada non komedogenik, tetap aja bisa jadi masalah gitu. Nah menggunakan sunscreen kan juga kan ada waktunya kan, dan itu harus di-apply ulang. Nah apakah si apply ulang ini kita harus bersihkan dulu atau gimana nih dok? Sebenarnya teorinya ya harusnya dibersihkan dulu, karena kalau nggak nanti numpuk terus ya kan, nah komedo. Tapi kalau misalnya ribet, sebenarnya ya daripada tidak pakai sunscreen, karena efek sinar matahari juga bisa bikin berkomedo gitu. Ya sebaiknya tetap pakai aja. Jadi walaupun kondisinya ya lagi nggak mungkin untuk cuci muka, apalagi di outdoor ya nggak apa-apa di apply ya. Tapi habis itu bersihkan. Nah karena kalau tidak bersih, nah tadi bisa bikin komedo juga. Ribet memang komedo ini ya. Iya komedo tuh kadang-kadang bingung ya. Kalau udah ada tuh kayaknya nggak pernah absen, ada lagi gitu ya. Nanti kita akan bahas lagi, tapi kita harus baca pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram dulu ya dok ya, dari @melisa. Pagi dokter, saya punya banyak komedo nih di daerah hidung. Sudah saya coba pakai beberapa perawatan, berhasil hilang, tetapi setelah 3 hari komedonya muncul lagi. Bagaimana dok mengatasinya? Apakah ada pantangan makanan agar komedonya nggak balik lagi? Thank you katanya Melisa nih dok. Nah ini juga masalah nih, komedo tuh emang kalau misalkan dibersihkan enak ya, langsung halus gitu ya. Tapi 3 hari dia ada lagi tuh dok. Apa yang menyebabkan kondisi ini bisa terjadi? Apakah karena ada ruang tadi, pori-porinya udah terlanjur besar atau gimana? Ya, kalau misalnya dikeluarkan tapi efek apa tuh kulitnya tetap berminyak, belum dirawat, kemudian juga kan tadi hormon androgen yang bikin kulit matinya nempel di situ, belum dirawat juga, belum pakai eksfoliasi gitu. Nah itu bisa ya muncul lagi, kan produksi terus, nggak bisa si kelenjar minyak itu stop gitu, setelah dikeluarkan jangan lagi, nggak bisa ya? Ya jadi dia produksi lagi. Jadi tipsnya adalah dibersihkan wajahnya yang rajin, kemudian pakai produk-produk exfoliating tadi, tapi disesuaikan lagi ya dengan keadaan kulitnya, jangan sampai berlebihan. Kemudian kalau tadi pantang makan ya betul juga, kurangi yang gula, kemudian olahan susu. Kemudian lagi apakah sering gorengan ngaruh nggak sih dok? Gorengan belum terbukti, tapi kalau misalnya itu harus dicek dicoba aja. Jadi kalau misalnya apakah banyak makan gorengan jadi berminyak gitu ya? Tapi sebaiknya kan memang hindari banyak gorengan juga demi kesehatan, bukan cuma wajah ya, bukan cuma kulit tapi yang lain. Saya sarankan sih kurangin makanan berminyak.
Oke, ini yang kadang-kadang kita jadi salah gitu ya, berpikir karena minyak ya udah kurangi minyak, padahal belum tentu itu ya. Masalahnya bisa ada makanan-makanan lain loh yang berpengaruh juga pada kulit. Nah ini yang sering terjadi atau sering dipahami dan dipercaya bahkan, makan kacang. Benar nggak sih, ada ngaruhnya nggak sih kacang pada si komedo dan jerawat ini dok? Belum ada penelitian yang Valid itu ya. juga kan? Kenapa Mungkin ada rame ya sedikit-sedikit dibahas ya? gitu. Tapi yang sudah sangat terbukti itu adalah yang tadi high glycemic index gitu, juga olahan susu, dairy product. Jadi malah justru itu Yang loh dua itu mungkin yang yang sudah. kadang-kadang kita nggak sadar ya, nggak mau makan gorengan, maunya makan cake aja. Padahal ternyata si cake ini yang bisa bikin komedonya tambah banyak, terus mungkin juga akhirnya jadi si jerawat gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu Mbak Melisa, mungkin harus dikurangi nih makanan-makanan manisnya, makanan-makanan yang memang ada susunya. Mungkin bisa membantu juga agar komedonya lebih lama ya datangnya, nggak 3 hari sekali. Nah dok, kalau bicara tentang kita pakai sesuatu gitu di wajah, kan kadang-kadang kalau mau benar-benar bekerja tuh pakai air hangat dulu, dibersihin biar pori-porinya kebuka, termasuk untuk mengambil komedo gitu, katanya begitu. Sebenarnya ada ngaruhnya nggak sih si air hangat ini dan air dingin untuk pori-pori kita dan menghilangkan komedo? Ya bisa juga gini, kalau misalnya penelitiannya belum ada yang harus pakai air hangat dulu atau gitu, enggak. Tapi kalau misalnya air hangat itu menyebabkan pembuluh darah melebar sehingga nanti apa ya, jadi mungkin bisa mempermudah keluarnya komedo gitu. Kalau misalnya air dingin bikin pembuluh darahnya mengecil, tapi mungkin tidak secara langsung sih, nggak mesti harus pakai air hangat atau air dingin supaya dia lebih cepat keluar gitu, enggak. Malah nggak ngaruh Nggak besar ya sebenarnya, dan malah justru ada impact jeleknya nggak sih ketika kita habis pakai air hangat, bersihin terus kita langsung kompres lagi dengan air dingin, bahkan ada yang pakai batu es gitu kan. Oh jangan. Itu gimana tuh dok? Gini, kalau misalnya pakai air terlalu hangat, terlalu panas gitu ya, malah membuat, atau terlalu dingin juga pakai es itu. Tadi lapisan kulitnya itu ada pelindungnya, nah ini malah rusak, mengiritasi malahan. Oke, jadi kalau mau merawat jangan ekstrim. Kadang-kadang orang pengennya, aduh biar lebih terbuka, lebih gampang sepanas-panasnya. Biar lebih kecil pori-porinya sedingin-dinginnya. Pakai air suam kuku atau suhu ruang aja cukup. Nah, jadi jangan sampai salah kaprah. Salah penanganan bisa berakibat malah fatal ya. Iya. Dok, ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi nih pemirsa. Tapi setelah jeda, karena itu jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati kembali lagi bersama kami, masih membahas tentang komedo, masih bersama dengan dokter kita, Dr. Regina SPDVI, spesialis kulit dan kelamin, serta estetik dari Rumah Sakit Atma Jaya Jakarta. Oke, dok, komedo tuh emang kayak tamu nggak diundang ya datang mulu gitu ya. Gimana sih caranya biar kita memperlambat dia hadir? Atau sebenarnya bisa loh komedo itu benar-benar nggak ada di wajah kita? Bisa nggak ada di wajah kita tuh bisa gitu. Dengan perawatan yang tepat, kemudian gaya hidup yang sehat, itu bisa mencegah datangnya si komedo ini. Tapi susahnya kan kalau misalnya dipengaruhi hormon itu ya. Nah, yang itu nggak bisa diubah, kita ubah yang bisa kita ini bersihkan wajah. Gitu. Jangan berlebihan 2 kali sehari dengan sabun yang lembut. Gitu. Gunakan moisturizer atau skincare apa yang tidak iritatif, non oily, non komedogenik, pilih yang seperti itu. Kemudian pilih produk eksfoliatif, mungkin perlu misalnya nggak perlu tiap hari, seminggu 2 sampai 3 kali. Atau dengan perawatan, kalau misalnya perlu ke klinik, ke dokter gitu. Jadi memang butuh ya effort sih ya. Apalagi wajah kan bagian terdepan, gada terdepan kita untuk menghadapi orang lain ya memang butuh perawatan yang ekstra juga. Nah dok, kalau bicara tentang perawatan, apakah perawatan yang salah akhirnya juga jadi bikin komedo itu malah timbul? Kan ada tuh misalnya, sebelum saya menggunakan skincare ini, saya tuh wajahnya nggak kenapa-napa, biasa aja. Tapi kok malah habis itu beruntusan, terus jadi banyak komedo, itu bisa nggak sih jadi masalah utama? Bisa. Mungkin karena konsistensinya terlalu lengket, terlalu padat. Kalau misalnya skincare ya nggak padat sih, tapi lebih kental gitu ya, kurang liquid gitu. Terus kandungannya juga mungkin yang ada terlalu berminyak gitu.
itu bisa bikin komedo. Jadi berarti jangan asal beli ya, jangan asal ini bisa nih buat Ikut si A, terus pakai buat saya gitu, belum tentu kan ya dok ya, karena jenis kulit juga beda-beda ya. Oke, jadi memang harus benar-benar benar-benar diperhatikan dengan baik lah. Gitu. Mengenali kulit sendiri. Nah ada nggak sih kadang-kadang ntar kalau usianya udah segini nih biasanya komedo udah mulai berkurang. Berpengaruh nggak sih misalnya dengan tadi menopause dan segala macam? Akan berpengaruh nggak? Pengaruh sekali, karena terutama tadi kan hormonnya dipengaruhi sama androgen, kemudian kalau progesteron gitu. Kalau misalnya pasiennya ini sudah menopause, biasanya kulitnya jadi lebih kering, komedonya jadi kurang gitu. Komedonya jadi kurang, tapi ada masalah baru pasti juga ya? Kulitnya kering, keriput. Keriput, flek lagi ya dok ya? Aduh kayaknya nggak beres-beres nih kalau masalah wajah ya. Jadi memang akan berkurang ketika ya tadi masa menopause gitu ya, dan itu akan membuat kulit justru lebih kering, berarti produksi minyaknya yang akan berkurang. Nah kalau untuk si remaja nih yang baru komedoan, mungkin orang tua masih bingung kan pakai apa ya, soalnya takut kan apakah memang sudah butuh yang remaja ini tiba-tiba komedoan untuk datang ke klinik atau dokter gitu yang spesialis agar ada treatment, atau ini berlebihan banget deh nggak usah masih kecil gitu. Gini, kalau misalnya memang mengganggu sebaiknya ke dokter. Jadi akan disarankan kan skincare-nya yang ini, pakai perawatan exfoliating-nya yang ini berapa lama sekali supaya tidak bingung terus malah coba-coba terus malah terjadi iritasi lebih parah dulu gitu. Awalnya hanya komedo kemudian malah eksim gara-gara pakai skincare yang nggak sesuai, sebaiknya ya konsultasi. Itu dia tuh, skincare yang nggak sesuai. Nah ini mungkin terakhir ya, karena ini jadi masalah banyak para remaja, apalagi ibu-ibu nih bingung nih ngadepin anaknya tiba-tiba komedoan. Boleh nggak pakai produk orang tuanya? Oh ya jangan dong. Nah itu kan sering terjadi bingung soalnya mereka. Jadi harus apa? Harus benar-benar cari produk untuk teenagers kah atau gimana? Gini, jadi kandungannya kalau misalnya untuk yang lebih dewasa, jangan tua deh ya, lebih dewasa itu biasanya lebih buat hydrating, kemudian lebih concentrate, lebih kental gitu. Nah itu takutnya malah menutup pori-pori yang tadi bikin komedogenik gitu buat anak. Jadi malah akhirnya bisa masalah ya gara-gara ini ampuh buat mama. Tapi nggak ampuh loh buat anaknya, malah jadi bikin rusak ya skin barrier-nya. Oke dokter, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sati, semoga berguna ya untuk pemirsa di rumah. Baik pemirsa, sekian Bincang Sehati hari ini, semoga berguna untuk Anda. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.